Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi. Nah, hari ini kita mau ibadah online lagi. Kita mau beribadah bersama-sama sekolah minggu ya. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun Tuhan dengan tubuh yang sehat Tuhan. Kami boleh Tuhan menikmati Tuhan hari yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau sebentar Tuhan kami mau sekolah minggu online Tuhan. Mari Engkau memberkati Tuhan sekolah minggu ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan biarlah Tuhan kami boleh semakin mengerti Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami mau bersuka cita. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan satu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Semuanya siap ya? Kita mau bernyanyi sama-sama. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan lagi dari awal ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya, sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan.
setia kepadamu Tuhan. Adik-adik, Tuhan mau kita selalu taat, kita selalu setia kepada Tuhan. Adik-adik ingat bahwa Tuhan sudah setia kepada kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sungguh-sungguh. Jadikan aku indah yang kepadamu lihat, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan, dan kami boleh menyembah Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia Tuhan kepada setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, Kau menolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti Tuhan tentang firman yang dibagikan. Kau juga menolong Tuhan untuk kakak sekolah minggu Tuhan yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Cerita kali ini tentang handphone. Siapa yang tahu tentang handphone? Semuanya pasti tahu. Tapi inti cerita kali ini adalah tentang disiplin dan ketaatan. Nah, dikisahkan di sini ada sebuah keluarga, ada ayah, ada ibu, ada Kak Bima, ada Meti. Nah, seperti kebiasaan mereka, setiap malam mereka menceritakan tentang firman Tuhan untuk menjelang malam, menjelang tidur mereka. Nah, saat itu sang ibu bercerita tentang Samuel. Nah, di situ diceritakan bahwa Samuel adalah anak dari seorang yang bernama Hana. Namun Samuel sejak lahir dibesarkan oleh Imam Eli. Nah, di situ Tuhan sangat mengasihi Samuel. Tuhan sangat sayang sama Samuel. Kenapa? Karena Samuel sangat sayang juga sama Tuhan, sangat cinta Tuhan, sangat menyukai firman Tuhan dan melakukannya. Apa yang udah diajarkan oleh Imam Eli dari kesehariannya. Nah, kisah Samuel baru dibacakan sebentar, tapi pas dilihat, si Bima, kakaknya itu, masih asik main handphone. Dia asik, nggak tahu apa yang dia kerjakan. Sampai ayahnya menegurnya, Bima, bisakah kamu untuk tidak memainkan handphone dulu? Namun si Bima tetap asik main handphone. Sampai si Meti pun, adiknya, ikut menegurnya. Jangan sampai si Bima main HP sampai cerita firman Tuhan itu selesai. Nah, akhirnya firman Tuhan dilanjutkan oleh si sang ibu. Perlu adik-adik ketahui bahwa Samuel punya pendirian yang teguh. Dia tidak tergoda sama anak-anaknya Imam Eli. Karena anak-anaknya Imam Eli selalu mengajaknya untuk berbuat jahat, berbuat yang tidak benar, untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi Samuel tidak melakukannya. Sampai cerita Samuel ini habis diceritakan, sang ibu sama sang ayah tidak menegur Bima saat itu. Tapi sang ayah mendekati Bima lalu merangkulnya. Sambil merangkulnya, sang ayah bertanya sama si Bima, Bima, apa yang kamu tahu, apa yang kamu pelajari dari kisah Samuel itu? Saat itu barulah Bima melepaskan HP-nya, lalu memandang kepada ayahnya, lalu dia menjawab, Samuel adalah seorang anak
yang taat dipanggil Tuhan. Lalu sang ayah menjawab, kamu bisa menjawabnya seperti itu. Sekarang ayah bertanya, bisakah kamu seperti Samuel untuk menuruti perintah ayah dan ibumu? Di saat kita bercerita tentang firman Tuhan, bisakah kamu mendengarnya dengan baik tanpa menggunakan HP, tanpa memainkan HP? Akhirnya si Bima berkata, ya ayah, saya akan mencobanya. Maafkan saya ayah. Lalu sang ayah pun merangkulnya kembali. Nah, adik-adik, dari kisah ini Kak Lucy mau cerita, Kak Lucy mau mengingatkan kalian semua bahwa Kak Bima yang seperti itu tidak boleh ditiru oleh kalian semua. Kita semua harus belajar lewat cerita ini bahwa kita harus bijaksana di dalam menggunakan HP. Kita harus punya disiplin waktu, ya. Kita harus tahu kapan kita pakai HP, kapan kita harus belajar, kapan kita harus ibadah, kapan kita harus berdoa. Bahkan sampai kita harus mendengarkan firman Tuhan, kapan HP ini harus digunakan. Memang HP itu tidak salah. Semua orang boleh menggunakannya. Bahkan banyak keuntungan yang bisa kita dapat lewat HP yang kalian gunakan. HP itu bisa menambah komunikasi kita, bisa membuat kita menjadi lebih pintar tentang ilmu pengetahuan, bisa tentang teknologi, atau apapun. Bahkan kita jadi tambah banyak teman lewat HP. Tapi satu hal, HP juga banyak kekurangannya kalau kita menggunakannya tidak baik. Kalau misalnya kita menggunakannya berlebihan, kita menggunakannya dengan hal-hal yang tidak berguna, itu juga akan membuat kehidupan kita jadi tidak berarti di mata Tuhan. Nah, adik-adik harus belajar dengan menggunakan HP yang berlebihan, itu juga merusak mata kita. Apalagi kalau udah main game, kadang kita lupa waktu. Ya, mata kita akan menjadi rusak kalau terlalu lama menggunakan HP. Ya, nah terus kalau terlalu sering main HP juga pemborosan juga, karena menggunakan HP juga harus membeli pulsa, harus ada kuotanya juga, ya. Dan kalau HP juga mungkin jadi tindak kriminal itu jadi bikin orang berbuat jahat gara-gara HP, ya. Apalagi anak-anak, kalau HP-nya bagus-bagus itu orang kalau yang berbuat jahat bisa aja ngambil HP-nya. Ih, serem ya. Nah, makanya hati-hati. Saatnya kalau ingatkan sekali lagi. Kita harus punya disiplin waktu di dalam menggunakan HP. Dan kita juga harus taat apa yang Tuhan firmankan. 1 Samuel 3 ayat 3 mengatakan bahwa Samuel pada masa itu menjadi hamba Tuhan yang sangat dicintai sama Tuhan. Karena pada masa itu firman Tuhan jarang, ya, dan penglihatan pun tidak sering banget. Jadi kalau saat ini kita punya HP, kita harus tahu lewat HP juga kita bisa baca firman Tuhan. Itu hal positif yang bisa kita dapat, ya. Itu cerita Kak Lucy untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk cerita firman hari ini. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau memberkati mereka semua. Biarlah mereka boleh tumbuh Tuhan akan pengenalan akan Engkau. Mereka boleh lebih berdisiplin, mereka boleh menambah pengetahuan mereka Tuhan. Bagaimana mereka menggunakan handphone dengan bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang luar biasa. Menjadikan anak-anak yang sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah damai sejahtera alam menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, aktivitas hari ini kita akan membuat parasut. Cara bikinnya mudah kok. Yuk sama-sama kita buat bareng ya. Kita bagi dua seperti ini.
lalu lipat lagi. Rapikan ujung-ujungnya, lalu lipat seperti ini. Setelah itu kita lipat lagi seperti ini. Setelah itu kita potong di bagian sini, kita tandai dengan ini. Setelah itu baru kita gunakan gunting. Ini ya, di sini kita kasih tanda. Sini aja. Kita kasih lubang ini dengan gunting. Ini kita buka. Kita akan punya dua. Selanjutnya benang wol. Kita pakai ini, takut sini. Selanjutnya ambil, masukkan, lalu ikat. Lakukan hal yang sama di ke-8 sisinya. Kita masukkan ke sini semua. Lalu jadi deh. Sudah kalian lihat kan cara pembuatannya? Mudah bukan? Hasilnya boleh kalian foto dan kirim ke guru kalian masing-masing ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.